Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bersama balik ada sana bersama Ambo di channel IJB Ibrahim Jambak Bisati. Salam aju, salam piamane. Salam aju, salam piamane. Baiklah dan sana Ambo dimanapun berada, baik itu dan sana Ambo dan merantau ataupun sana Ambo dan di kampung. Baik dan sana Ambo dan merantau bersama ranggai nyari bawa sekalian ataupun sana Ambo yang masih bawa sahur di kampung bersama ranggai-ranggainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kesehatan, rahmat dan karunia. Yo berupa kesehatan badan, kesehatan zahir dan batin, kekuatan iman, Islam, tauhid dan marifat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kita kekuatan untuk menjalani berbagai ujian, berbagai cobaan di dalam kehidupan di atas dunia yang fana dan sementara kok. Oke, di sana Ambo dengan pemberado kini Ambo mereview balik. Tapi yo yang direview itu wae, itu saja dan gue review gitu. Tapi kini ke lebih lengkap nasi gorengnya di sana dengan topping kerupuk. Ada bawang serai, namanya tuh bawang goreng gitu. Ke bawang goreng juga khusus digoreng sama minyak tangan di sana. Jadi rasanya itu lebih maknyus, lebih mantap dan delicious gitu. Ada tambahan antimun, sabo, sapotong tomat. Oke di sana Ambo di mana berado. Sebelum Ambo bercerita kabake di sana, serancaknya kita berselawat dulu. Mudah-mudahan konten Ambo berkah dan mencapai 1000 subscriber dan hampir 1000 jam tayang. Tenang di sana, Ambo pribadi masih tak kena dan Ambo janji dalam Ambo. Jikalau seandainya subscriber Ambo 1000 subscriber dan basarato jam tayang Ambo hampir 1000 jam tayang, Ambo akan langsung ke tampe angker bersama kru Ambo, bersama rekan Ambo gitu. Jadi Ambo akan menceritakan apa-apa yang terjadi di tampe angker yang Ambo kunjungi itu di sana. Siap-siap lah di sana. Itu makanya berpartisipasi lah. Dari Ambo dukungan berupa subscribe, like, and share sehingga channel Ambo terus berkembang ke arah yang lebih baik itu di sana. Oke, sebelum kita mulai makan-makan sambil bercerita, alangkah baiknya kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan Allah berkati kehidupan kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salli alaihi, 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 Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana wa Habibina Nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad
وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم. اللهم صل وسلم عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. اللهم صل عليه. اللهم صل على سيدنا Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Oke, di sana mudah-mudahan barokah salawat tadi Allah berkati kehidupan kita. Amanan rezekinya sedang mepet atau rezekinya sedang tersandik-sandik, semoga Allah lancarkan gitu. Ya, langsung kita mereview nasi goreng K2 part 2. Mungkin part 2 bisa juga disebut part 2. Sebelumnya Ambo memasak nasi goreng, tapi toppingnya tidak lengkap dari sana. Dan kini Ambo meminta porsi double dengan toppingnya yang lengkap gitu. Langsung baca lihat deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sapi kadang-kadang ini nampak bukan kau di sana. Ikoko nasi goreng buatan Ajo Piaman Banar di sana. Ajo yang nak memungkiri dulu sana. Tiap daerah tu diberi oleh Allah kelebihan masing-masing, rasanya gitu. Ada kekhasan masing-masing gitu. Tapi entah balo mungkin dek karena terbiasa sejak lahir. Nasi goreng favorit Ambo pribadi, nasi goreng buatan Ajo gitu, buatan orang Piaman gitu. Mungkin deklah terbiasa lidahku sejak lahir di sana. Dari nasi goreng buatan Ajo aku di sana. Nah, aku nasi di sana yo. Ambo sabui rahasianya sekete. Ada dibalut di namanya itu, dilumuri dengan minyak tangan sekete gitu. Jadi kerupuknya kau di sana sama taluannya kau dimasak sama minyak tangan gitu. Jadi rasanya tuh masya Allah. Minyak tangan tuh minyak yang dibuat dengan tanpa bantuan mesin gitu. Yo, maklum lah kan zaman dahulu namanya ndak anak-anak itu lunado lah. Jadi orang tua dahulu tuh membuat minyak mani itu yo tangan tuh buat digamih tabak acara itu Allah alam semua tahu aja kan. Jadi dari minyak tangan terus anak-anak seandainya indah ada pun sampah dengan minyak tangan tuh bercampur sama garam, insya Allah nasi putih itu lama dimakan tuh, bercampur sama taruh mata atau patai mata atau lobak mata gitu rasanya wah nggak dapat sabut deh. Mungkin orang dan merasa tuh dan tahu lamanya gitu kan. Jadi gini kok langsung saja sambil makan-makan Ambo bercerita di sana. Pokoknya entah cerita apa-apa selah gitu. Kau di sana Ambo ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kau di sana bawang gorengnya digoreng dengan minyak goreng tanah tangan. Jadi dari baunya masya Allah lah, lata baun, lalita paridnya kan. Jadi Ambo di sana karena badan Ambo kadang, otomatis selera Ambo tuh kadang loh. Kurang nambah dan ketek, pasti selera ketek loh. Tapi jo, cek kawan Ambo kan. Sedangkan udamu badannya ketek jo, tapi makannya banyak, selera kadang ubilin masuk tubuhnya tuh. Jadi nanakan dak inyol gitu kan. Jadi lumrahnya, alaminya, orang nambah dan kadang pasti seleranya kadang, orang nambah dan ketek, selera pun ketek. Karena ada ketek badannya kan dek karena apa? Karena selera ketek gitu. Kalau selera kadang badannya ketek, berarti ubilin tubuhnya tuh mah. Allahu a'lam, enggak tahu aja tuh. Jadi langsung saja kita makan mana. Sana nanti tak gini kok ya. Bisa dipesan online bisa atau dituri abang nasi goreng tuh sontak kan. Dia balik minggu tuh dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sama antimon.
Masya Allah, lama banan. Semenjak ada aplikasi platform belanja online itu sana, sedang viralnya kini orang jual beli online gitu. Ada nama jual online, ada nama beli secara online gitu. Ya, media platform jual beli dari Shopee, Lazada, Blibli, Tokopedia dan sebagainya. Yang penting itu hati-hati itu, khususnya dan melakukan pembelian secara COD. Banyak di sekitar kita toh masyarakat nan tidak tahu gitu. Bukan nambo menghina orang oknum tuh ya, tapi memang ini tidak tahu. Jadi itu basi karehnya kan. Jadi lewat video kok mau tahu dosa nambo dan belanja online. Misalnya pakai sistem COD kan. Nun sana belanja ke toko iko misalnya. Tokonya tidak tahu ambo doh. Tak saja toko kawang misalnya kan. Terus sana belanja ke Shopee misalnya. Jadi secara mungkin dia nasi buruk ada di sana melakukan pembayaran dengan sistem COD. Jadi tiba-tiba setelah kurir mengantar barang, sana bagian pitih ke kurir, dan sana membuka barang tu rakyat kurir, rupanya barang tu isinya ayah kuah lainnya gitu. Padahal sebelumnya sana di aplikasi memasang sepatu gitu kan. Dan hal yang sangat penting, sebelum kita membuka, unboxing barang yang kita beli secara online, pihak toko pasti bagi tahu saratuan book video langsung pas unboxing, sehingga pihak toko tahu kekurangan dari produk yang kirimkan, kok salah kirim, kok kosong, kok kotak saja gitu. Jadi sebelum unboxing atau membuka barang, baik itu di dekat kurir ataupun kurir nyelapai gitu kan, usahakan divideokan dari awal sampai akhir. Jadi sebenarnya di sana nampak akhir-akhir kok ya, konsumen yang misalnya istilahnya kok toko itu salah kirim barang atau dikicu ada toko tertentu, konsumen itu menyalahkan pihak kurir. Itu tak boleh ada di sana. Dan disalahkan tuh bukan pihak kurir gitu. Soalnya tugas kurir kalau jaleh tukang antar gitu. Tukang antar jasonyo antar jemput gitu, atau tukang kurir namanya gitu. Jadi masalah di sana dikicu ada toko tapi ada sana beli barang minta pitih di balian balik, itu ndak urusan kurir di sana. Caranya di platform aplikasi online tapi abalanjo tadi jagi waktu tenggang 3 hari. Ketika awak lah menerima barang secara COD bayar ditampe lah awak bayar ke pakai kurir, langkah pertama yang awak lakukan adalah divideokan video unboxing dari pertama membuka sampai mencalian isinya itu bahagia ada barang. Dan seandainya di sana apa nasi buruk dapet toko tu mengicu di sana misalnya, dan di sana pasan sepatu dan dikirimnya aku galeh atau tembok misalnya. Jadi di sana bisa itu melakukan pengajuan gitu, ajuan pengembalian. Caranya waktu tengah 3 hari tadi dan dipatik dulu barang diterima, walaupun sang kurir alah mentransfer pitih ke pihak Shopee misalnya kan, pitih itu langsung tiba ke rekening pihak toko tapi dan sana balik lah. Soalnya pitih itu masih dengan kantor Shopee gitu. Baru sampai dengan kantor Shopee, dan sana alun itu dan sana alun mengokekan dengan cara itu barang diterima. Jadi caranya kalau seandainya di sana menerima barang yang tidak sesuai dengan pesanan, jadi dan ditekan barang diterima. Kalau di sana tekan barang diterima, otomatis pitih nanti kantor Shopee itu langsung tiba ke rekening toko tapi di sana beli barang tadi gitu. Jadi caranya di sana kan ada situ tuh ajuan pengembalian, apa alasannya gitu kan, seandainya pihak toko menolak padahal bukti unboxingnya lah kirim gitu, jadi kok bisa
lapor ke Shopee gitu kan, bahasanya toko tuh yo mengicu atau menipu gitu kan. Jadi kalau kita lah magian bukti ke pihak toko mengirim barang gitu kan, seandainya toko tidak mengakui itu barang yang inyo kirim gitu kan, mah tahu ndak. Jadi pitih yang tergantung di Shopee itu di sana, nanti setelah melakukan langkah-langkah tertentu bisa berbalik ke awak balik. Berbalik di mana di Shopee Pay awak itu, di mana pitih itulah milik awak itu, balik ke Shopee Pay awak. Di mana pitih yang ada di Shopee Pay itu bisa awak belanjakan ke barang lain gitu. Jadi caranya, seandainya kita menerima barang tidak sesuai pesanan, diklik pengajuan pengembalian gitu. Dan diklik barang diterima. Kalau barang diterima, pitih dan dikiriman kurir tadi langsung tiba ke toko dan awak minta pesan barang tadi. Jadi caranya itu ajuan pengembalian setelah melakukan beberapa proses. Terpanjang aja tuh beberapa proses tuh di video berikutnya itu sampai. Jadi seandainya pihak toko menolak atau gitu kan, pitih yang di Shopee tadi balik kau balik. Soalnya bukti video lah lengkap kiriman kau. Barang tidak sesuai dengan pesan no. Sedangkan pihak toko menolak itu atau gitu setelah melalui beberapa proses. Jadi otomatis nanti pihak Shopee akan mengembalikan pitih yang awak kirim tadi, tapi pitih yang awak agih ke kurir tadi langsung ke Shopee Pay awak gitu. Dusana nan biasa belanja di Shopee pastinya lah tahu apa tuh Shopee Pay dah. Oke, jadi itu caranya. Waspada gitu. Kita boleh jadi belanja online, tapi harus tahu pula caranya gitu. Seandainya kita dikecuah oleh toko-toko yang tidak bertanggung jawab. Jadi mau itu cara ajuan pengembalian. Seandainya lah terjadi beberapa hal nanti atau beberapa proses, nanti PT itu akan berbalik ke awak itu. Atau nanti pihak toko akan mengganti barang yang awak pesan itu dengan barang sebenarnya gitu kan. Itu sebenarnya cara di sana. Jadi selama beberapa hari belakang, beberapa minggu belakang atau beberapa bulan belakang banyak aku ada masih alih ke kurir. Sehingga ibu mau jelek kurir itu di sana. Sebagian oke lah bisa menjalih ke konsumen. Kuna tugas kami kodobu mantan barang ibu iko tugas ibu dengan cara mengajukan pengembalian ke pihak toko. Tidak tugas kami tugas kami antar jampuinya. Dan bisa menjalih. Dan sebagian takut jam cari orang pandai itu. Sebagian konsumen ku tidak lah buta kan. Jadi tidak bisa belanja online lah. Tidak bisa COD lah. COD orang COD awak lah. Jadi bunga COD lah gitu kan. Soalnya kurir kau di Sabah gitu kan. Bisanya menyalahin elok gitu. Kamu kesal tidak di sana. Kalau awak jadi ya atau lu jadi lah baca jadi itu kan. Jangan jadi awak bunga besok jadi payah macamnya tuh. Jadi baraja awak. Kalau COD itu ada itu. Kalau seandainya orang toko mengicu awak gitu, mengirim barang tidak sesuai dengan awak pesan, jangan disalahin kurir ibu adanya. Soalnya itu tidak tanggung jawab inyo. Kurir itu tugasnya cuman antar jemput barang gitu. Jadi pengembaliannya nanti itu yang bertanggung jawab nanti aplikasi gitu. Tapi gitu belanja online. Dan ibu namu di sana ada kejadian nampak tempo. Dek kurir kota kui ke konsumen yang tidak bau tak tadi. Dek kurir kota kui ke konsumen tidak babana tadi, dan bunga tadi ya. Ada nampak ada konsumen yang tidak bau tak kok. Jolat yang lah gitu. Pokoknya baik. Nah, jadi orang ku elok mengecek gitu. Kok tugas kami mantap coba. Kalau apa nih komplain ke toko tapi apa bali. Udah urusan dia doh kerja konsumen dan bunga kau kan. Kau udah urusan dia doh pokoknya balik PT dia balik. Atau barang apa jatuh balik aja. Ya. Bunga apa nah gitu kan. Nah lu kurir kayak itu tugasnya. PT lah wa COD gitu kan. Dan ngicoh toko nama zuah kurir gitu. Padahal kurir itu tugasnya mantan gitu kan. Jadi cara mau tadi di sana komplain ke toko lewat aplikasi tadi gitu. Ketik ajuan pengembalian. Jadi ketik barang terima. Kalau seandainya sana ketik barang diterima, otomatis PT nawak agen kurir tadi langsung terkirim ke toko tanpa memesan barang gitu. Jadi untuk dusana ambo gitu. Ko peminta mempana terima. Ibu aja deh kurir itu pelainan baik. Istilahnya ko bisa dibilang ko itu bala namanya itu. Kok dibilang takui, tidak lo mungkin takui ya kan. Pokoknya pengen cari aman saya gitu kurirnya kan. Karena ibu lo aja dehnya. Tugasnya mantan barang ya.
konsumen kok dia ndak baka dia bunga gitu kan, ama aba kaja lo kurir ko jo misalnya kok jo pelapah kayu jo lah yang balik apa tidak lihat balik apa tidak lihat itu kurir ko tuh cameh kan dia alun biasa dia mentalnya masih alun biasa itu camehnya itu bakal baju balik apa itu balik itu jadi ibu lo kadang itu kurir itu nampan yang kembalian ke toko pitihnya tadi itu pitih pribadinya yang dipakai kan asalnya komplain ke toko kan padahal kan urusan tuh konsumen di toko tertentu kurir itu tugasnya cuma mantan gitu. Jadi untuk ada sana dan kabalanjo COD sistem COD gitu baraja dulu COD ba COD ke subanai gitu seandainya barang salah kirim atau tidak sesuai pesanan jangan disalahan kurir gitu salahan toko komplain ke toko bukan komplain ke kurir tugas utama kurir itu antar jemput barang gitu bukan menerima komplain dari konsumen jadi di sana kok langsung cambo yang maaf bana gitu soalnya lah kesal bana ambo gitu kan mudah-mudahan di sana awak yang di luar sana tuh sadarnya gitu baraja nih balik itu bahas sistem COD itu sebenarnya gitu kan sama coba itu balanjo dan indak sistem COD-nya yang langsung transfer kalau seandainya barangnya tidak sesuai kan tak usah diketik barang diterima diketik ajuan pengembalian nanti kalau seandainya tidak jadi pitih tuh kembali ke awak baliknya gitu balik ke Shopee Pay awak balik gitu jadi ambo pribadi mohon maaf karena kok langsung kasih ambo ya soalnya lah banyak nampak ambo kejadian itu gitu. Mudah-mudahan nusana dan kabaran belanja online baraca dulu gitu. Sehingga tidak menyalahkan pihak yang tidak patut disalahan gitu sebenarnya tidak salah tetapi kesalahan gitu kan jadi kok langsung kata ambo sana mohon maaf ambo gitu oke di sana ambo lanjut kita makan ya kok gak kesal ambo seketek gitu kan kadang ini orang salah dan tentunya juga kesalahan karena ibu buat di kurir kan padahal kurir itu tugasnya cuma antar jemput gitu cuman yang bisa sana komplain ke kurir itu misalnya barang tuh harusnya rancak tapi pas lagi kawak lepas cah itu salah kurir itu mah kok pacah atau apa tidak bisa menjaga lelo dalam perjalanan itu doang itu bisa disalahan bisa enggak gantinya itu masih karya kan barang tuh lelo saja boleh salah kirim yang salah toko kalau sana ambo kontrol mana kata ambo yang minta maaf kan ambo itu kan ambo bukan kadang-kadangan bukan sok-sok baga atau bukan sok-sok jadi gitu ambo cuma ingin mainan gitu yo serancaknya bakal lamaan lah antara penjual sama pembeli bakal lamaan lah konsumen sama orang tukang hantar gitu sehingga tidak ada terjadi keributan gitu kan lanjut kita makan balik sana Bismillahirrahmanirrahim hmm 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 Bismillah maknus tulis tuh mengkonyatakan ada ambo menjalankan sistem COD di sana tadi kan ambo melakukan sebuah perjalanan terus sedang akan malalah tapon-taponnya jadi nampak ada ambo konsumen ribut sama kurir kan ambo sengaja duduk ada kayak lapau gitu kosong aja duduk situ menangan cakak kurir sama konsumen tuh rupanya konsumen kok baru-baru baraja belanja online lu pakai sistem COD nggak tentu cara kan kadang lucu lu mau mencari di sana ada yang tadi memasang sepatu Bali 80.000 dikirimnya aku agak lahir dikirimnya ke den
antal keli ya nggak tahu Korea kan. Jadi baalah gitu kan nampayah tuh majanya dari dia kan sana orang nan bodoh orang nan bongak tapi nggak tahu deh bongak ada gitu tuh payah remaja itu. Jadi orang tuh bodoh kan tapi nyo mengakui kebodohannya itu tahunya dengan kebodohannya dia nyoba raja gitu. Itulah ragam duya harus sana. Banyak bajalan banyak basuh lamu itu banyak dirasai. Semakin umur kita bertambah di sana semakin banyak pengalaman yang awak rasakan semakin banyak pandangan awak batuka. Celiaklah masuk kita ketek-ketek alun tahu itu sakit hati apa nan ibuati apa nan sadiah apa nan cinta apa nan dusta itu tidak tahu dah awak. Seiring berjalannya waktu kita mulai tahu apa itu cinta, kita mulai tahu apa itu rasa sakit, kita mulai tahu apa itu cemburu dan apa itu khianat. Jadi siklus dunia telah mulai turun sana. Ketek anak-anak, bayi, anak-anak, remaja, dewasa, tua, mati. Sampai meletup, sampai datangnya hari kiamat. Jadi itu ada teh duya kau di sana. Cuman persinggahan. Mbak kacik guru kita Ustadz dari Sulaiman. Ustadz dari Sulaiman ya, insyaallah. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, semua pergi. Semua kembali kepada ilahi. Dunia yang dicari tak akan dibawa mati. Ada caranya membawa dunia agar bawa mati. Caranya yo kalau seandainya wak kayo banyak-banyak bersedekah. Atau gurunda kata Ustadz Muhammad Arifin Ilham guru kita bersama. Zuhud itu bukan meninggalkan dunia dan khusus ibadah-ibadah saja. Zuhud itu adalah memanfaatkan fasilitas dunia untuk menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu nan zuhud. Sakayo-kayonya wak ada teruya apa banyaklah bersedekah. Beliau Ustadz Muhammad Arifin Ilham tuh kayu di sana. Beliau pun banyak bersedekah. Jadi di sana ambo rajin-rajinlah berselawat kepada Rasulullah SAW. InsyaAllah Allah berkati harta kita, Allah beri kita kekayaan dunia akhirat. Untuk kekayaan dunia akhirat, kaya hati dengan iman dan amal soleh. Gitu. Masya Allah. Ke sana, ini ambo fokus makan dulu. Sekian tadi cerita-cerita singkat dari ambo gitu. Tuh ungkapan kekesalan ambo dari apa yang terjadi. Mudah-mudahan itu tuh jadi pelajaran di awak-awakku itu. Yo baraja dulu sebelum melakukan sesuatu gitu di sana. Nah, soalnya utang itu tadi aku yo belajarlah mulai dari ayunan sampai ke liang lahat gitu. Artinya tuh nah ada bateh waktu kita belajar gitu. Misalnya lah tuh nah ada belajar lah itu. Pokoknya sampai ke liang lahat masih kita disuruh dari Rasulullah untuk belajar atau menuntut ilmu pengetahuan, menambah ilmu pengetahuan. Jadi di sana ambo dimanapun berada, salah dan khilaf ambo minta maaf karena ambo kebakian sana. Waduh kata ambo yang terlangsung tadi bukan ambo sok-sok kadang-kadang, bukan ambo mongeh, bukan ambo sok bagak gitu, tapi sekedar pengingat kebakian awak basamu gitu di sana. Salah ke manusia, ambo minta maaf. Salah ke Tuhan Allah, ambo minta ampun. Astagfirullahaladzim. Semoga di sana terhibur. Semoga apa-apa yang ambo berikan tadi bermanfaat untuk di sana, terutama untuk diri ambo sendiri. Nantikan konten-konten ambo berikutnya di sana. Jangan lupa dukung channel ambo dengan cara like, comment, and subscribe sehingga ambo bisa melampaui 1000 subscriber dan hampir 1000 jam tayang.
Oke, sana ambo, terima kasih banyak dukungan sana kepada ambo selama kau sana. Terima kasih banyak doa-doa sana kepada ambo sehingga ambo bertambah gapuk dan sehat menikah ya. Oke, berjumpa bersama balik awak di lain waktu dengan konten-konten ambo yang berikutnya. Salam aju, salam piamane. Salam aju, salam piamane. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi, Allahumma salli alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Sallu ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.